Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaranya? Kedengeran, Ustaz? Kedengaran, Ustaz? Jelas enggak? Saya nggak pakai headset soalnya. Jelas, Ustaz. Jelasnya. Oke. Ini mata kuliah apa ya? Pengantar manajemen ya. Kemarin kita sudah sampai apa yang terakhir? Ada yang ingat? Kemarin, sekarang pertemuan keberapa? Empat ya? Apa lima? 5. Oh, sekarang kelima. Ya baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa bertemu kembali. Insyaallah bentar lagi kita akan melanjutkan materi kita ya. Oke, teman-teman yang melihat Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita sudah berbicara tentang hidrokarbon ya. Hidrokarbon atau yang disebut dengan karbon kredit. Masih ingat ya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang karbon itu wan najmu wasyajaru yasjudan. Dan bintang serta pohon-pohon itu bersujud semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka itu tidak mungkin tidak patuh. Inilah kenapa kita harus melihat bahwa yang namanya pohon, yang namanya tumbuh-tumbuhan itu menempati eh, makna filosofis yang sangat tinggi dalam Al-Quran. Ya, Allah katakan wan najmu wasyajaru yasjudan. Sujud itu kan artinya tanda paling patuh ya. Tanda paling patuh itu adalah dengan cara bersujud. Tapi sujudnya pohon, ya, sujudnya bintang-bintang itu berbeda dengan sujudnya manusia. Manusia ya sujudnya seperti itu. Sujudnya para hewan, para tumbuhan itu ya dengan caranya mereka masing-masing. Nah, kita sudah melihat bahwa ternyata eh, apa namanya ilmu manajemen, ya, ilmu manajemen, ilmu manajemen, ya, itu ternyata bisa kita terapkan ketika misalnya kita berbicara tentang yang namanya pohon. Bahkan ketika kita bicara tentang tauhid, ya, artinya tauhid itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa melakukan manajemen. Misalnya segala aktivitas manajemen itu harus berlandaskan apa? Ibadah. Ketika kita mengatur sesuatu, ya, bekerja misalnya, maka harus dilandasi pada ibadah. Ya, artinya semua yang kita landasi harus bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sia-sia nanti. Nah, dalam ilmu manajemen kita mengenal yang namanya planning atau disebut dengan perencanaan, ya. Maka Islam betul-betul mendorong apa namanya visi dan perencanaan.
Lalu apalagi setelah planning, perencanaan, kita juga membutuhkan namanya eh, kejujuran atau integrity. Nah, teman-teman tahu bahwa kemarin baru saja kita sama-sama merayakan bersama ya, bagaimana integritas dari sebuah perjanjian damai antara apa namanya eh, Israel dengan Palestina. Nah, itu kalau kita melihat integritasnya Palestina itu akan kita uji, ya. Apakah dia benar-benar menjamin bahwa tidak ada lagi korban jiwa di pihak Palestina? 60.000 orang. Ya, integritinya gimana? Padahal sepanjang sejarah kita ketahui bahwa orang-orang Israel itu selalu mengkhianati perjanjian. Ya, selalu saja mereka mengkhianati perjanjian, bahkan mereka nggak jujur itu. Ya, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang apa namanya asid, jujur ya. At-tajiru as-saduq al-amin ma'an nabiyyina wasiddiqina wa syuhada. Ya. At-tajir ya artinya adalah pedagang yang jujur, at-tajirus saduq ya, pedagang-pedagang yang jujur ya, dan al-amin dan apa namanya penuh dengan amanah terpercaya ya. Itu ma'an nabiyyin bersama para nabi. Tuh, pedagang yang jujur saja apalagi ini menjadi satu pemimpin besar, apakah dia akan jujur atau tidak? Ma'an nabiyina wasiddiqina wasyuhada dan bersama para syuhada. Nah, ini adalah penerapan bagaimana misalnya kita di dalam ilmu manajemen perusahaan seperti perusahaan besar ya, Tokopedia, kosmetik, Wardah itu membangun kepercayaan pelanggan dengan modal apa? Kejujuran. Ya, baik dalam promosinya maupun sertifikasi halalnya maupun transparansi harganya ya. Maka dalam manajemen modern hal ini sejalan dengan yang namanya prinsip integrity ya, prinsip integrity atau cost atau customer customer trust ya, customer trust. Oke. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah yang namanya tadi sudah ada integrity ya. Yang kedua adalah apa? Amanah. Ini juga adalah manajemen bisnis yang sering dilalaikan ya. Innallaha ya Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Ya. Innallaha ya'murukum sungguhnya Allah menyuruh kalian an tu'addul amanat ya, untuk menyampaikan amanat illa ila ahliha, ila ahliha. Ya Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Artinya apa? Ya, bahwa amanah ini nilai utama. Ya, misalnya ada perbankan ya yang bertransaksi bisnis, baik itu misalnya BSI, Bank Syariah ya. Ini pasti dia akan menjaga yang namanya nilai utama yaitu amanah, menjaga dana nasabah. Apakah dana nasabah itu sesuai tidak nih dengan akad syariah? Ada tidak manipulasinya ya? Kalau tidak ada kalau tidak ada akad, maka tidak ada kepercayaan. Tidak ada kepercayaan, maka bank tersebut tidak punya amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Maka dalam manajemen modern ini mencerminkan yang namanya apa? Accountability atau pertanggungjawaban dan juga disebut dengan apa? Corporate governance. Ya, corporate governance. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Nah, itu yang disebut dengan accountability, itu pertanggungjawaban dan corporate governance ya, pemerintahan yang baik. Jadi penting sekali kita menjaga amanah ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Lalu kemudian apalagi dalam kita melakukan yang namanya manajemen, yang pertama kita harus melihat sisi keadilan, al-adl, ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil ya dan berbuat ihsan. Maka ini penting sekali ya. Jangan sampai kita menerapkan sesuatu dalam bisnis itu tidak adil. Sekarang kalau misalnya kita lihat dalam dunia bisnis nyata, apakah apakah sudah adil misalnya antara yang punya perusahaan ojek dengan mitranya yaitu tukang ojek, misalnya Gojek ya. Itu si punya Gojek ownernya, perusahaannya, karena dia bukan sebagai perusahaan transportasi kan, Gojek, Gokar itu kan, dia kan perusahaan aplikasi. Terdaftarnya pun sebagai perusahaan aplikasi. Kalau dia terdaftar sebagai perusahaan transportasi, maka dia wajib untuk apa namanya menjamin setiap pengendaranya itu dengan berbagai macam asuransi kesehatan yang berhubungan dengan transportasi, karena itu diatur dalam Perhub ya, Peraturan Menteri Perhubungan. Misalnya kalau dulu tuh apa namanya PPD ya atau Mayasari atau Bluebird bahkan ya, dia pasti akan menyediakan mobil, pasti mobil perusahaan kendaraannya, bahkan dikasih seragam free. Lalu kemudian ada asuransinya, ada BPJS-nya. Nah, hari ini kalau kita lihat mitra ojek, baju baju jaketnya aja kita harus beli, dipotong ya. Helmnya harus beli. Motornya bukan punya Gojek, punya si mitra. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil. Belum nanti kalau misalnya mitranya itu dipotong ya. Misalnya bayarnya 14.000 ya. Lalu kemudian berapa untuk perusahaan? Kalau untuk perusahaan luar biasa ya. Itu bagi hasilnya berapa? Ya, itu sekitar 70-30 ya. 70% buat mitra, 30% buat perusahaan aplikasi. Karena dihitung per kilometernya. Nah, lalu kemudian maka prinsip ini tidak sejalan dengan prinsip yang namanya prinsip al-adl tadi, yaitu fair management. Artinya di mana letak adilnya? Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat ihsan. Dalam ilmu manajemen ini ini juga tidak sejalan dengan konsep fire management. Ya, fire management itu adalah manajemen yang adil. Oke, kita makan dulu. Lanjut, lanjut, Lan. Ini tidak sejalan dengan prinsip fair management atau equity management, manajemen yang adil. Ustaz Azmi kira udah pulang. Ustaz Fatur udah pulang. Oh dia tapi udah bawa. Itunya udah bawa nasi. Ya kita lanjut. Oke. Lalu kemudian yang selanjutnya dalam prinsip manajemen adalah adanya participative leadership. Participative leadership itu artinya adanya syuro. Syuro itu artinya adanya musyawarah ya. Maka dalam manajemen modern itu nggak boleh seorang pemimpin, apa taruh aja taruh. Dalam ilmu manajemen itu tidak boleh mau dia sehebat apapun pemimpin ya, atau seapapun misalnya seapapun berkuasanya, dia tetap harus melibatkan pihak lain untuk bermusyawarah. Penting sekali ini ya. Nggak boleh diktator, harus partisipatif leadership. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amruhum syura bainahum, ya. Wa amruhum syura bainahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Nah, ini sesuai dengan prinsip manajemen modern yaitu partisipatif leadership. Jadi, maka misalnya PT Astra Internasional itu ketika dia sedang meeting, ya dia akan melibatkan yang namanya employee feedback ya. Jadi ada umpan balik dari karyawan. Nah, kita dalam menerapkan prinsip manajemen dalam semua lini ya,
Dari lingkungan yang paling kecil, dari keluarga, itu harus melakukan partisipatif. Termasuk anggota keluarga yang paling kecil itu harus dikasih kesempatan untuk berbicara, mengutarakan pendapat. Apalagi sampai manajemen bisnis yang besar. Apalagi misalnya sistem pemerintahan. Ya, kita makanya punya yang namanya DPR, MPR, DPD, ya. Itu semua menganut sistem wa amruhum syura bainahum. Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Ya itu. Lalu kemudian yang selanjutnya, prinsip manajemen yang selanjutnya yaitu adalah eh, apa namanya eh, ketelitian, al-itqan. Ya, ini penting sekali nih, karena kita kalau kerja kadang nggak teliti kan. Dan memang itu menjadi karakter khas manusia itu kan teledor ya. Banyak sekali kecelakaan kerja itu justru bukan karena ketidaktahuan. Justru banyak sekali kecelakaan kerja itu karena apa? Kelalaian. Ya, yang kecelakaan-kecelakaan itu ya, yang di jalan raya itu rata-rata bukan karena pengendara yang tidak profesional, tidak bisa bawa mobil, bawa motor, bukan. Justru biasanya kalau yang baru belajar tuh pelan-pelan bawanya kan, hati-hati banget kan. Nah, justru yang banyak kejadian di jalan raya kecelakaan itu karena apa? Ngantuk, bukan karena. Jadi manusia itu ya memang jatuhnya itu bukan karena ketidaktahuannya dia, ketidakbisaannya dia atau bodohnya dia, bukan, tapi karena kelalaian, ketidaktelitian. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqina." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maaf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai apabila seorang di antara kalian melakukan pekerjaan, maka ia menyempurnakan pekerjaannya. Teliti ya. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyub ayyunkina. Ya. Ya, misalnya di Jepang itu ada filosofi namanya Kaizen, ya. Filosofi Kaizen. Itu sejalan dengan konsep Al-Quran yang namanya konsep itqan, teliti dan sungguh-sungguh dalam Islam. Dalam lembaga pendidikan Islam modern juga itu banyak mengikuti filosofi Kaizen. Ya, ada Kaizen Lab School. Itu banyak sekali. Kenapa? Karena itu konsep itqan tadi. Nah, itu padahal dalam Islam itu ada namanya itqan. Gitu ya. Jadi banyak sekali prinsip ini ya, dipegang oleh berbagai lembaga pendidikan, perusahaan, ya, dan lain sebagainya. Nah, dalam ilmu manajemen, ini perlu kita terapkan dalam bisnis kita. Nah, yang keenam, ya, yaitu adalah larangan kecurangan. An-nahyu anil ghish, ya. An-nahyu anil ghish. Apa tuh ghish? Ghish itu maksudnya adalah apa namanya? Penipuan, ya. Rasulullah SAW bersabda, An-nahyu anil ghish. Barang siapa menipu, ya, itu apa namanya? Man ghasya falaysa minna. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ghasya falaysa minna. Siapa yang tukang tipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Ya, ini penting sekali yang disebut dengan dalam ilmu manajemen ethical marketing. Ya, mau seapapun kita jurus marketing kita, tetap kita harus mengedepankan kode etik tadi. Tidak boleh berbohong, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong. Ya, halal harus kita katakan makanan ini halal. Ya, ada logo halal. Bahkan kayak kosmetik yang Wardah itu sangat ketat sekali dalam menjaga keaslian bahan dan sertifikasi halalnya, merkurinya. Ya. Nah, ini sejalan dengan yang namanya dalam ilmu marketing quality assurance atau ethical marketing, ya. Oke, itu prinsip yang keenam, ya, bahwa kita dilarang untuk menipu. Jadi manajemennya bukan manajemen tipu-tipu. Seapapun canggihnya perusahaan, kalau perusahaan itu dibangun atas dasar penipuan, barangkali hari ini berhasil, tapi akan menimbulkan yang namanya stigma buruk, ya. Oh, jangan ke sana. Kenapa? Dia nipu. Katanya halal, taunya haram, ya. Nah, gitu. Lalu yang selanjutnya adalah larangan riba, ya. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli,
Allah mengharamkan yang namanya riba. Nah, ini ya, ini banyak sekali hari ini kita yang tersadarkan bahwa ternyata bunga di berbagai belahan dunia itu mulai dihilangkan sekarang. Ya, di belahan dunia misalnya di Jepang, itu dia menganut konsep zero interest rate. Artinya bunganya dibikin nol. Jadi kalau minjem 100 juta ya mulangnya 100 juta. Dengan begitu maka geliat ekonomi itu akan tumbuh, investasi bakal datang. Artinya apa? Artinya mereka ya para investor itu membangun apa namanya lapangan pekerjaan. Kalau banyak pekerjaan, banyak menyerap tenaga kerja. Banyak menyerap tenaga kerja, maka sebaliknya nanti akan banyak konsumsi dari masyarakat. Sehingga perekonomian itu berputar. Gara-gara tadi bunga 0%. Nah, bahkan di berbagai negara itu udah mulai diterapkan minus interest rate. Artinya kalau minjem 100 juta itu ada di kayak di Singapura dan Eropa-Eropa, Swiss ya, minjem minjem 100 juta mulangnya 80 juta. Artinya eh, minus 20 jutanya itu kemana itu? Siapa yang bayar? Ah, negara. Jadi negara mensubsidi eh, investor ya dalam mengembalikan bunganya, dalam mengembalikan pinjamannya. Maka kemudian masyarakat berlomba-lomba itu untuk menjadi pengusaha kan. Nah, akhirnya pemerintah itu sekarang pemerintahnya yang tadi menerapkan minus interest rate itu mengadakan berbagai pelatihan untuk UMKM, untuk pengusaha-pengusaha startup. Itu geliat ekonominya akhirnya semua banyak yang jadi pengusaha. Jadi yang disubsidi itu justru sektor-sektor yang bisa menggerakkan sektor real. Kalau di kita yang disubsidi apa? MBG, makan bergizi gratis. Ketika disubsidi MBG, apa yang terjadi? Anaknya makan, tapi bapak ibunya ngeliatin makan. Ya, adiknya di rumah juga ngeliatin makan. Tapi kalau yang disubsidi sektor real, pekerjaan tadi, bapak ibunya dijamin pekerjaannya, maka nanti bapak ibunya akan belikan makanan. Tinggal nawarin ke anaknya. Dek mau makan apa, dek? Semuanya makan, itu satu keluarga. Karena tepat sasaran dalam melakukan yang namanya subsidi. Yang disubsidi tadi, sektor-sektor yang memang betul-betul menciptakan lapangan pekerjaan. UMKM pecel lele, pecel lele yang ada di pinggir jalan itu ya, atau pedagang-pedagang kaki lima, warung-warung Madura, orang yang baru belajar usaha, itu yang disubsidi sama negara-negara maju itu. Sehingga mereka kemudian menjadi perusahaan kelas middle up, yang dari yang tadi kelas bawah kaki lima naik terus, dan kemudian menjadi perusahaan startup. Karena tadi menganut konsep yang namanya minus interest rate. Jadi minus bayarnya minjem 100 juta, mulangnya cuma 80 juta. Ya. Nah, jadi ada 7 ya, kurang lebih dalam ilmu manajemen yang manajemen Islam yang bisa kita terapkan dalam dunia perusahaan modern. Yang pertama tadi asidq, ya, jujur. Yang kedua al-amanah, yaitu amanah. Yang ketiga adalah al-adl, yaitu adil. Yang keempat adalah syira atau musyawarah. Ya, yang kelima adalah al-itqan. Al-itqan, al-itqan atau disebutnya dengan profesionalisme ya. Lalu yang keenam an-nahyu 'anil ghish, yaitu eh, tidak melakukan penipuan ya. Yang ketujuh adalah riba. Oke, sampai 7 ya. Jadi penting sekali kita melakukan 7 apa namanya eh, 7 pola manajemen ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apa yang terjadi? Eh, kita menciptakan perusahaan yang berbasis Al-Quran tadi. Tadi saya sudah contohkan di atas bagaimana misalnya skema ojek tadi ya. Itu sama sekali tidak mencerminkan sikap al-adil tadi. Di mana mitra pengemudi itu selalu mendapatkan ketidakadilan karena ada potongan fee yang tinggi 20 sampai 25% ya kalau saya baca ya. Lalu kemudian kadang-kadang ada suspend sepihak gara-gara laporan konsumen. Ada konsumen yang sepaneng ya kan, kesel sama yang bawa, akhirnya dikasih bintang
dikasih non bintang, akhirnya disuspend sepihak 1 bulan. 1 bulan dia nggak bisa beroperasi. Nah, sementara penghasilan dia dari situ gimana itu kira-kira tuh? Dia nggak punya sama sekali perlindungan. Bahkan di masa depan saja itu kan dia beresiko sekali terkena berbagai penyakit yang diakibatkan dari angin, malam, jalanan itu ya. Kan nggak punya sama sekali backup medisnya. Apakah perusahaan itu kemudian akan membayar jasa asuransi kesehatannya? Enggak kan? Karena itu bukan perusahaan transportasi Gojek, itu perusahaan aplikasi. Dia terdaftar di Kemenkominfo, bukan di Kemenhub. Jadi wajar kalau dia nggak membayar berbagai BPJS Kesehatan mitra, karena pinter dia. Dia cuma perusahaan aplikasi. Nah inilah yang namanya tidak menganut konsep al-adl. Jadi perusahaan itu memanfaatkan celah yang tadi diamnya negara. Harusnya negara langsung ambil alih ini. Nah, ya, disinilah pentingnya sikap al-adl tadi. Nah, jadi transparansi ini penting sekali ya, teman-teman. Ini kan Allah Subhanahu wa taala apa namanya dalam surat Al-Mutaffifin itu wailul lil mutaffifin. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Celaka celaka besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, kemudian mereka minta dipenuhin, ya. Ayo dong tambahin dong gitu ya. Bang, tambahin satu lagi gitu ya, bonus. Nah, itu curang itu. Kalau kita beli sesuatu kemudian ditimbang sudah pas, terus kita bilang sama orang yang dagang, "Bang, tambahin lah Bang satu lagi Bang dukuhnya Bang" gitu. Nah, itu termasuk wailul lil mutaffifin, celaka. Nggak boleh kita ngomong begitu sama yang jualan. Kecuali yang jualan yang ngasih bonus ke kita tanpa kita minta ya. Nih saya tambahin nih gorengan yang tadinya 3 jadi 4. Tapi nggak boleh kita bilang, "Bang, tambahin Bang gorengannya satu Bang." Saya kan langganan, Bang. Nah, itu termasuk kategori celakalah orang-orang yang curang. Apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhin, tambahin tuh ya. Tapi kalau mereka yang nakar, mereka kurang-kurangin. Justru kalau kita misalnya jadi pedagang, yang sekilo ya, mangga dapat 4, kita bikin jadi 3. Giliran jadi pedagang, kurang-kurangin. Jadi pembeli, pengen tambah-tambahin. Nah, ini kita termasuk kategori wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Nah, ini nilai Islam yang harus kita terapkan. Ya harus kita punya prinsip yang namanya al adil tadi, adil adil lah, bagi hasil ya bagi hasil, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, ya itu namanya adil. Lalu juga kita amanah, al amanah harus tanggung jawab, tidak menyalahgunakan apa namanya, karena kita punya status yang wah ini hebat nih, ini keponakannya owner nih. Nah, maka kemudian kita menyalahgunakan status eh, keponakan owner tadi. Nah, itu nggak boleh. Ya, kenapa nggak boleh? Karena tidak amanah tadi. Ya. Nah, yang lanjutnya adalah kita harus yang namanya syuro. Tuh Pak, keluar Tuh Pak. Zat keluar Zat.
Ya, jadi masuk lagi ya. Ya, terima kasih ya sudah bahwa kita perlu yang namanya tadi ya bersikap adil walaupun itu mitra. Walaupun itu mitra, kita yang jumlahnya itu lumayan besar ya. Untuk Gojek sendiri itu bisa ratusan ribu di seluruh Indonesia. Itu keuntungannya luar biasa besar sekali itu. Maka kita coba lihat jam kerja mereka ekstrim sekali kan. Terus sampai malam, dari pagi sampai malam. Bayangkan kalau misalnya 5 atau 10 tahun yang akan datang itu bisa ambruk itu. Dan ongkos BPJS negara itu bisa membengkak sebenarnya. Nah, harus pemerintah turun tangan ya, melihat dampak yang terjadi dari jam kerja ekstrim dan melelahkan dari para pengemudi ojek ini online ya. Kalau misalnya kita lihat kasus-kasusnya banyak yang meninggal, yang jatuh dari motor, yang di mobil juga sama, ya kelelahan, meninggal di dalam mobil. Karena jam kerja ekstrim tadi, ya lebih dari 10 jam per hari misalnya tanpa istirahat. Nah, di mana ini prinsip kerja yang namanya prinsip rohmah tadi, yang sayang, kasih sayang Allah. Ini sudah banyak terjadi ya di perusahaan-perusahaan, buruh-buruh pabrik juga begitu. Maka kita ketika kita berbicara tentang manajemen perusahaan, maka kita harus melihat apa namanya prinsip Islam misalnya sifat rahmah tadi ya, kasih sayang tadi. Ketika misalnya melihat karyawan yang bekerja lebih dari 10 jam sehari. Bayangkan kalau setahun dia eh, nggak pernah tidur apa namanya tidur malam, nah, apa yang terjadi itu? Tubuhnya banyak sekali kekurangan oksigen. Dan ini termasuk yang namanya mengabaikan martabat manusia tadi, merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi nggak boleh itu mengabaikan martabat manusia, karena dia juga punya keluarganya juga punya hak ya, anak istrinya punya hak. Kita nggak boleh merendahkan nilai kemanusiaan. Apa namanya kehormatan karomatul insaniyah ya, kehormatan manusia. Siapa yang menghormati kehormatan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyuruh semua makhluk-makhluknya untuk menghormati dia. Siapa yang merendahkan manusia, maka dia akan direndahkan juga. Padahal perusahaan itu punya laba yang miliaran dolar, gajinya besar-besar itu ya. Eh, Pemangku jabatan tingginya bisa gede itu di Ojek itu ya, Gojek. Ya perusahaan-perusahaannya itu dia di kantor pusatnya ini gede-gede sekali itu gajinya. Tapi kalau mitranya gimana? Ini ada yang namanya ketimpangan sosial. Upahnya nggak seimbang. Mana konsep yang namanya keadilan? Al-adil tadi, ya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tabkhasyu wala tabkhasu wala tabkhasun nasa asya'ahum." Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya. Banyak perusahaan-perusahaan besar ya, mau Amazon, Gojek, Grab, itu banyak menyalahi prinsip keadilan sosial ya. Padahal mereka punya banyak keuntungan besar tadi, tapi tidak diimbangi dari kesejahteraan para pekerjanya ya. Mau Gojek, Grab itu ya. Mereka bilangnya bonus, padahal itu sudah dikurangi dari pendapatan mitra mereka. Ini nggak ada ketidakpastian. Lalu ada suspend akun sepihak. Lalu status mitranya itu apa? Itu hak pekerjanya apa? Dia karyawan tetapkah, karyawan kontrak, atau sebagai apa? Mitra itu apa? Dalam dalam teori buruh itu kan harus jelas itu. Dia status bekerjanya itu sebagai apa? Kalau karyawan kontrak, kontrak tuh harus berdurasi, berwaktu. Setelah kontrak dia akan diangkat menjadi karyawan tetap. Ya, setelah karyawan tetap dia akan mendapatkan berbagai fasilitas, termasuk kalau dipecat dia dapat pesangon. Nah, kalau mitra gimana kalau disuspend?
Maka ini nggak punya jaminan, jaminan kesehatan, jaminan keuangan, jaminan pensiun. Nah, ini tidak punya yang namanya kebaikan sosial ini perusahaan-perusahaan seperti ini. Tidak punya yang namanya al-ihsan tadi, ya. Jadi bahkan Nabi itu ya saking menjaga benar-benar hak-hak para pekerja buruh itu menjaga betul. Kata Nabi, berikanlah upah sebelum kering keringatnya. Nggak boleh nunggu kering dulu itu yang metik-metikin buah kurma itu. Habis metikin buah kurma langsung dikasih upahnya itu. Nah, kecuali memang ada kesepakatan kayak kita nih kerja kan setiap bulan baru digaji kan, tuh ya. Tapi Nabi SAW itu bayarnya nggak bulanan, bayarnya itu sebelum keringatnya mengering, bayar upahnya itu apa namanya al ajiro ajrohu qabla ay yajifa arok ya. Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Jadi artinya eh, Islam betul-betul mewajibkan pemenuhan hak pekerja secara cepat dan adil ya. Bukan pakai istilah mitra. Ini istilah yang harus eh, apa ya? Dihapus justru ya. Kalau kita belajar buruh itu ya, buruh itu ada gaji minimalnya. Sekarang Gojek, Gojek, Gokar itu ada gaji minimalnya enggak? Ya kan? Akhirnya mereka ekstrim jam kerjanya ya. Nah, tapi karena ini adalah para pejuang nafkah keluarga, sehingga ya mau nggak mau ya. Belum misalnya yang bekerja itu wanita ya, yang Gojeknya itu adalah wanita ya. Maka ini termasuk penindasan ekonomi ini ya. Penindasan terhadap kaum wanita. Nah, maka kalau ada para emansipasi wanita, harusnya mereka itu bukan menentang Islam, justru Islam itu menyuruh untuk kita berlaku adil. Harusnya yang ditentang ini para perusahaan-perusahaan besar ini, mempekerjakan wanita dengan jam kerja yang ekstrim tadi ya. Ini salah satu penyebab eksploitasi di seluruh dunia. Kayak perusahaan-perusahaan besar itu kayak misalnya McDonald's itu ya, itu dia menguasai praktik monopoli itu. Rantai pasok itu dari hulu sampai hilir itu dia menguasai itu. Ya misalnya petani kecil di Amerika itu nggak punya nilai tawar itu, tidak punya nilai kontrak. Ya, lalu misalnya pekerjanya juga digaji minimum. Padahal perusahaannya untung besar. Nah, belum nanti misalnya hasil keuntungan yang didapat itu sebagian diserahkan kepada Yahudi Zionis tadi, ya, perusahaan-perusahaan Amerika tadi, ya, secara tidak langsung maupun secara langsung. Karena kita tahu bahwa ya tadi perusahaan-perusahaan ini afiliasinya kuat sekali dengan American Israel Public Affairs Committee tadi, AIPAC itu. Nah, maka kita sebagai orang beriman, maka kita barangkali harus lebih memilih lagi mana sih perusahaan-perusahaan yang mendukung gerakan kebaikan sosial. Walaupun misalnya dia bukan bukan Islam, tapi dia mendukung kebaikan sosial, kita dukung. Apalagi kalau itu perusahaan yang beriman, ya, maka kita harus saling mendukung. Maka dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Ya, Quran surat An-Nisa itu mengatakan seperti itu. Jangan kamu makan apa namanya harta dengan cara yang batil. Ya, Quran surat An-Nisa ayat 29. Jadi sistem rantai pasok kayak Indomaret, Alfamaret, ya, itu sekarang udah mulai rontok sendiri-sendirinya itu. Kebenaran akan menemukan jalannya masing-masing. Muncul warung-warung Madura yang 24 jam itu. Ya, sistemnya sih pergantian itu suami istri. Nanti suaminya malam sampai pagi itu. Nanti pagi-pagi gantian lagi istrinya sampai sore. Dan mereka punya ikatan kekeluargaan yang sangat kuat sekali ya untuk saling mendukung rantai pasokan tadi. Yang belanja juga banyak dari orang Madura. Akhirnya mereka kalah lagi tuh Alfamaret, Indomaret, banyak yang tutup. Artinya kalau misalnya orang beriman, orang Muslim itu saling bahu membahu ya, maka kebatilan tadi akan
kalah dan kebenaran akan menemukan jalannya sendiri-sendiri. Kearifan lokal orang-orang Kuningan misalnya, ketika mereka membuat yang namanya warung kopi, zaman sekarang warung kopi banyak yang modern ya, tapi kalau warung kopi di daerah itu banyak orang-orang Kuningan. Maka mereka akan bergantian tadi tuh menerapkan eh, jaga toko warkopnya. Misalnya 3 bulan di daerah A, nanti dia akan muter ke daerah B 3 bulan kemudian. Terus artinya dia tidak akan memonopoli. Misalnya di daerah A untungnya lebih banyak nih, karena dia nanti kemudian di 3 bulan berikutnya dia akan menempati warkop di tempat B. Jadi saling berputar itu. Tuh bagaimana coba? Mereka selain punya ikatan sosial yang kuat, sudah sampai memikirkan bisnis, ya, eh, apa namanya, rantai pasok dari bisnis mereka. Itu orang-orang Kuningan. Warung sate Madura juga sama. Jadi ada sistem rantai pasok. Jadi kalau orang Islam itu saling bahu membahu, maka ya tadi kita tidak akan pernah bisa dikalahkan. Ya, kalau kita ikut filosofi, kalau kita membersihkan sapu dengan sapu lidi 1 biji, maka susah membersihkan kotoran. Tapi kalau kita punya sapu lidinya banyak, maka kotoran mana yang nggak bisa kita sapu kan? Lalu ada namanya Meta atau Facebook ya. Ini apa namanya, banyak sekali melanggar-langgar prinsip kita, misalnya pelanggaran hak asasi, pelanggaran privasi, dan akhlak kita nih akhirnya banyak anak-anak kita nih menyebarkan kebencian melalui apa? Ya, melalui konten-konten media sosial tadi. Nah, ini berbahaya sekali. Hari ini kita sudah masuk ke era yang namanya era platform media sosial. Nah, kalau teman-teman ingin mengetahui perusahaan mana sih yang hari ini sangat menghasilkan banyak keuntungan, maka dia perusahaan media sosial. Dia tidak punya modal apapun kecuali aplikasi tadi. Ya, semua eh, konten-kontennya yang mengisi siapa? Yang mengisi adalah eh, kita, kita yang curhat di Facebook, kita yang ngisi videonya, kita yang ngisi gambarnya. Dia nggak punya gambar apa-apa, ya. Kayak YouTube juga sama. Ya, dia nggak punya apa-apa. Yang ngisi kontennya siapa? Masyarakat kan. Nah, jadi kita harus paham bahwa dalam menerapkan sistem manajemen, ya, kita harus berpegang pada tadi ya 6 asas dasar tadi yang sudah kita jelaskan. Bahwa kita pertama harus yang namanya la riba, anti riba, ya. Kita harus menggunakan namanya risk sharing system tadi. Tidak boleh riba. Yang kedua la ghish, tidak boleh curang. Yang ketiga adalah itqan, total quality management, ya. Harus profesional, ada quality controlnya. Ya, yang selanjutnya adalah syuro, harus melibatkan partisipasi semua pihak. Nggak boleh ambil otoriter, ambil sendiri, makan sendiri, keputusin sendiri. Ya. Selanjutnya adalah prinsip yang namanya fairness atau equity, atau yang namanya adalah al-adil. Dan selanjutnya adalah al-amanah atau accountability. Ya, harus jujur. Karena apa? Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, saking jujurnya Nabi, ya, itu dititipin apa namanya, eh, barang oleh apa? Oleh orang kafir. Ya, orang kafir itu saking amanahnya Nabi, itu menitipkan barang-barang dagangannya itu kemana? Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Nabi itu terkenal dengan sifatnya as-sadiqul amin. Ya, as-sadiqul amin. Artinya orang yang jujur dan terpercaya. Dan Nabi hendak hijrah ke Madinah tuh, itu dimusuhin sama orang kafir, ya, dimusuhin sama orang kafir. Itu kehujanan kali ya Pak Tulus ya? Kucing ini. Kehujanan nggak di situ ya? Mau masuk kehujanan. Suruh masuk aja. Hujan ya?
Itu masuk deh. Kan? Oh, anaknya. Kita biarin lah. Besok kita keluarin. Besok kita keluarin biarin. Bisa ngambilnya ya? Ya, kita lanjut ya. 2 menit lagi. Ini udah azan maghrib belum nih? Suara saya masih terdengar? Masih, Hmm. Suara saya masih terdengar, teman-teman? Masih masih Ustaz. Ustaz. Atau krecek-krecek nih, hujannya deras sekali ya di luar. Jelas, Masih kedengeran ya? jelas. Saya yang akan dengeran suara teman-teman malah. Nah, oke, sedikit ya sebelum kita tutup. Jadi bahwa kita harus menjadi orang yang amanah tadi. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika hijrah ke Madinah itu beliau masih memegang barang titipan dari orang-orang kafir Quraisy. Padahal orang kafir Quraisy itu pengen bunuh Nabi karena Nabi hijrah. Tapi orang kafir itu masih nitip barangnya ke Nabi. Ya, malah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan seluruh barang titipan kepada para pemiliknya itu sebelum berangkat hijrah. Ya, tuh. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan sesuatu kepadamu, dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Mentang-mentang dia kafir, ya, maka kita berkhianat sama dia. Ya, maka tidak boleh. Ya, ini adalah pelajaran manajerial, manajemen Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak boleh mengambil hak orang lain walaupun punya kesempatan. Yang mengembalikan titipan orang kafir Quraisy yang tidak mengkhianati meskipun dia adalah musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu saja barangkali ya untuk pertemuan kita kali ini, bahwa kejujuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya dalam perkataan, tetapi dalam seluruh transaksi sosial dan ekonomi. Nah, jadi beliau menjadikan ini sebagai standarnya dalam ilmu manajemen yang sedang kita ampuh hari ini, insya Allah ya. Baik, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sudah masuk waktu azan? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Tidak ada? Ada yang mau ditanyakan? Tidak Ustaz. Cukup? Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa asyhadu an la bihamdika ilaha asyhadu an illa la anta ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu Assalamualaikum ilaik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah. Syukran, syukran jazakallahu khair.